Ini panjangnya 3. Kita perlu nggak dibuat kayak gini? Dari A ke B misalkan. Nggak perlu kan? Pakainya gimana? Kalau kombinasi kan 10C7 bukan? Ya, benar. Jadi kombinasi dari 10, 7. Jumlah semua ya. Jumlah dari ini tambah ini di kombinasi 7. Jadi kalau misalkan tadi yang tanya ini 100, ini 55, ya udah gampang jadi. Jumlah dari ini dikombinasi salah satunya. Ini bisa kan? Tahu kan ya caranya ya? Jadi jawabannya ini. Kalau misalkan baru ada kayak gini ya, kita nggak bisa pakai itu. Kita harus manual satu-satu. Tapi kalau misalkan ada, nggak ada sama sekali kayak kosong gini, kita bisa pakai. Nah, ini yang tadi aku bilangnya tadi, yang Dava bilang stick and bar theorem. Kalau misalkan ada n bola identik sama r yang nanti dibuat kayak gini, kalau ditanya itu x1 sampai x2 sampai x3 ya, sampai lebih besar dari sama dengan k, jadi ya udah tinggal dikurangi n sama kurangi kali kr. Nah kalau misalkan yang tanyain misalkan x2-nya lebih besar dari 5, x3-nya lebih besar dari min 1, x4-nya lebih besar dari 7, jadi n dikurangi berapa? Halo? Dikurangi 5 ditambah 1 dikurangi 7. Nah, jadi kalau n kurangi 11 kan? Sama aja kayak ngitungnya kayak gini. Ini ya jadi ya bukan n tapi n-11. Paham kan? Yayan, Dava tahu kan ya? Iya bang kok. Oke. Ya, karena biasanya ini itu cuman kasusnya berlaku ke 0. Ini juga sering nih soal-soal kayak gini nih. Oke. Contoh soal sama kayak tadi ya soalnya ya. Sama persis. Bisa kan ya stick and bar theorem. Oke, lanjut. Ini agak lihat rumusnya yang tadi dong itu enggak ya. Bukannya choose n plus r min 1 n min 1 bukan? Enggak r min 1 bukan? r min 1 sama ya, sama aja. 1. Sama aja kan? Iya. Iya, iya. Cn plus r min 1 koma r min 1 sama aja ini dua ini. Pilih salah satu, tapi kebanyakan sih lebih enak kan kalau misalkan di sini udah tahu n, udah tinggal ini aja. Sama aja sih, terserah sih dua-duanya. Iya, aku nggak lihat kalau itu ya, sama-sama. Oke. Lanjut ya. Ini tahu nggak ini? Basic ya ini ya. Ini juga wajib diingat. Kan pembuktiannya apa? PNK itu apa? N faktorial per K faktorial kan? CNK N faktorial per K faktorial N min K faktorial dikali K faktorial. Ini N min K dong. Ini kan sama aja kan ya? Sama aja, sama persis. Tapi ini nggak terlalu penting sih. Tapi ya sebagai ilmu aja sih. Ini juga penting. Nah, ini yang aku bilang ini. CNR sama dengan CN-1, R-1, CN-1, R. Ini sering banget ini. Kalau misalkan di ngoding, kan kita perlu misalkan mau nyari kombinasi itu kan. Kombinasi dari 10,5, kombinasi dari 1000,500. Biasanya. Kan kita kan nggak mungkin kayak 1000 faktorial, dibagi 500 faktorial, dibagi 500 faktorial. Apalagi nanti kecampur modulo kan. Nah, kita biasanya pakai ini. Nah, kalian tahu nggak sih ini dari mana? Rumusnya dapat dari mana? Ya itu tadi. Pascal nggak sih? Ya, segitiga Pascal. Rumusnya ini dari ini segitiga Pascal kan? Oke, aku ulangin ya. Segitiga Pascal masih inget nggak? Segitiga Pascal. Kalau contohnya kayak gini nih, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ini kan penjumlahan dari sebelumnya. Sama persis kayak gini.
Jadi kalau misalkan C42 sama dengan apa? C31 ditambah C32. Nah, gitu kan? Nah, kalau misalkan tanyanya N sama R, ya udah N-1, R-1, N-1, R. Ini juga sering keluar sih di ngoding sih. OSK mungkin ada sedikit, tapi sedikit doang. Sampai sini dari kombinatorik ada yang perlu tanyain nggak? Materi peluang sebenarnya mau aku masukin, tapi bisa lah harusnya lah. Yang penting udah tahu kombinasi, permutasi siklis, stick and bar theorem, udah tahu yang kayak gini-gini juga. Peluang ya harusnya bisa. Ada yang perlu tanyain nggak? Halo? Halo? Nggak ada, Pak. Ada ya? Lanjut Aman, ya? aman. Oke, lanjut ya. Picklehorn Principle. Ini materi menurutku sih ya, kalau di USK-USP itu materi yang paling gampang sih, nggak tahu ya. Karena nggak tahu. Apabila terdapat N plus 1 ekor burung dan N burung buah sangkar, lalu burung tersebut akan dibagi ke N buah sarang tersebut, maka dipastikan akan terdapat setidaknya satu sangkar yang diisi oleh minimal 2 ekor burung. Picklehorn Principle, teori dasarnya kayak gini. Nah, sekarang kita ke soal ya. Nah, ini ada berapa soal sih? 5 soal. 1, 2, 3, 4. 4 soal. Nomor 1, 2, 3 ada. Siapa yang mau? Nomor 1 siapa yang mau? Tadi yang udah nomor 1 yang udah siapa aja? Yayan sama Dava ya. Jadi nomor 1 Faris sekarang. 1 Faris ya. 2 Yayan tadi udah nomor 2 ya. Sekarang Dava jadi. Sekarang nomor 3 Yayan. Oke, yuk. Nomor 4 nanti kita bahas bareng-bareng. 5 menit lagi ya waktunya ya. Tadi saya nomor berapa, Kak? Nomor 2. Oke, Kak.
Udah pada selesai belum? Belum. Oke. Yuk, udah selesai belum? Ayo. Dimulai dari siapa dulu? Faris dulu yuk. Ya, bentar.
Soalnya itu di hadapan Indra terhadap sebuah kotak kosong dan sebuah kantong yang berisi 20 bola yang masing-masing bernomor 1, 4 dan seterusnya. Kemudian ia ingin memindahkan ke dalam kotak tanpa melihat bola tersebut. Pertanyaannya, berapa langkah agar dapat dipastikan terdapat dua bola di mana selisihnya itu habis dibagi 19? Pertama saya data dulu ini 1, 4, 8 dan seterusnya itu modulo berapa. Kemudian yang 1 mod 19 itu ada 1, 2 mod 19 itu ada 1, 3 mod 19 itu ada 1, 4 mod 19 ada 1, 5 mod 19 ada 1, 6 mod 19 ada 2, kemudian 7 mod 19, 7 tidak ada, 8 mod 19 ada 2, 9 mod 19 ada 1, 10 mod 19 ada 0 kalau tidak salah ya. Kemudian 11 mod 19 ada 1, ada 1, 12 mod 19 ada 0, 13 mod 19 itu ada 2, 14 mod 19 itu ada 0, 15 mod 19 itu ada 2, 16 mod 19 itu ada 0, 17 mod 19 itu ada 2, kemudian 18 mod 19 itu ada 1, kemudian 0 mod 19, 0 itu ada 2, kemudian langkah minimal yang perlu dilakukan itu aduh ya ampun apa ini banyaknya yang lebih dari 0 ditambah 1, jadi langkahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tambah 1 berarti 14. Oke. Bisa lah ini ya itu ya. Oke, lanjut yuk. Dava yuk. Ya walaupun soal itu agak ngeselin sih, tapi itu kan soal yang udah pasti gitu. Jadi nggak apa-apa. Ngerjain itu nggak apa-apa. Dava. Saya ya. Ini saya masih agak bingung sih jelasinnya, tapi saya coba dulu usahain. Nggak apa-apa. Ini soal agak susah menurut saya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Belum. Kelihatan nggak? Belum Mas ya? Belum. Saya juga belum. Oh iya, bentar. Sekarang kelihatan nggak? Iya. Yuk. Oke. Ini kan Pak Dengklek. Ya pokoknya ini bebek Pak Dengklek itu tuh dicatatin hari tanggal bulannya. Iya.
kayak ini contohnya Rabu 2 Mei. Pak Dengklek Pak Dengklek ini udah tahu kalau dia punya 366 bebek, pasti ada 2 ekor bebek yang apa tuh yang tanggal dan bulannya sama, berdasarkan pigeonhole principle-nya tuh kan. Ini asumsiinnya tuh 365 hari. Nah, Pak Dengklek ini nanya berapa jumlah minimal bebek yang harus ia miliki agar ia yakin pasti ada 5 bebek yang berulang tahun pada hari dan tanggal dan bulan yang sama. Iya. Kalau tanggal dan bulannya itu kan ya udah nggak masalah kan, tinggal berdasarkan 365 ini yang ini hari berdasarkan tahun. Yang masalahnya ini nih gara-gara ada berulang tahun, ada hari yang harinya juga harus sama. Itu yang buat masalah. Oke, saya ini aja ya untuk mempermudah, misal penamaan ini tanggal dan bulan itu udah satu paket yang berdasarkan 1, 2, 3, 365 itu udah satu paket. Yang sekarang itu berdasarkan harinya itu tuh yang ini yang ini yang 1, 2, 3, 7 gitu. Saya gini aja ya, penamaan bebek. Penamaan bebeknya itu hari berdasarkan tahun itu yang sampai 365 ya. Titik hari berdasarkan minggu. Jadi gitu ya. Jadi kayak misalnya tuh bebeknya tuh 1 Januari lahir, misalnya bebeknya tuh Senin 1 aja lah 2 Mei. Senin 2 Mei berarti 2 usah ini aja lah 3 Senin 3 Januari. 3 Januari kan itu kan ini kan kita lihat yang itu yang 3 yang ini nih yang 1, 2, 3, 365 3 Januari itu kan berarti kan hari ketiga yang berdasarkan tahun, hari ketiga. Sedangkan Senin itu kan berdasarkan minggunya kan, berdasarkan per minggunya yang 1 sampai 7. Senin itu kita anggap hari pertama 3.1 gitu. Misalnya Selasa 1 Januari misalnya 10 Januari kan 10 kan, 10 Selasa itu kedua gitu lah pokoknya 10.2. Nah kalau misalnya ada 365 bebek bisa aja konfigurasinya itu kayak gini 1.1 2.1 3.1 kok cuma 365 ya, dan seterusnya sampai 365.1. Ini artinya itu tuh ini semua bebeknya itu tanggal dan bulannya itu semuanya berbeda, tapi tapi harinya itu sama semua, semua. Ini 365, ini untuk 365 bebek pertama. Ini kita terusin kok bisa lalu kalau misalnya 365 bebek yang keduanya kayak gini bisa jadi apa tuh kayak gini 1.2 3.2 seterusnya 365.2 ini 365 selanjutnya. Nah ini kan masih belum ada yang sama kan, kita tuh pengennya tuh kayak ada yang kayak gini
misalnya suatu bebek A itu ini gini n titik n, lalu B sama dengan n titik n. Nah, lalu kita bisa dapat A sama B. Nah, itu kehitung ada dua bebek yang sama, anggap aja sama gitu. Kita pengen cari titik yang ini, yang n titik n gitu sama. Tapi kan ini kan masih belum ada yang kayak misal masih belum ada kayak 1.1 gitu, belum ada gitu. Oke, ini kita hapus aja. Kita terusin aja sampai 1.3, 2.3, 3.3, 365, 3. Ini seterusnya sampai baris 6. Baris 6 ini udah Yakin? Baris 7. Baris 7. Nah, ini kan kita masih belum dapat yang sama kan? Kenapa masih belum ada yang sama? Ini yang tanggal 1 ini kita sebut aja tanggal lah, tanggal hari. Tanggal yang sama itu ada, nggak ada tanggal dan hari yang sama. Gitu juga itu. Tapi pas kita udah misal kita baris ke-8, kita ulang lagi, kita repeat lagi. Nah, 1.1 dapat. Itu pasti bakal keambil yang sama. Jadi bakal ke itu yang sama. Yeah. Jadi misal barisnya yang ke-8 itu 3.3 atau enggak 365,5 itu ada. Yeah. Ini ada di baris ke-5. Jadi di baris ke-8 ini 1.1 aja. Jadi di baris ke-8 itu kita dapat bebek yang sama dengan satu bebek di baris berikutnya. Jadi kita simpulkan kalau 365 kali 7 tambah 1 berapa ya? Itu kita dapat dua bebek yang sama. Tapi ini masalahnya ada 5. Kita perlu 5. Ini tambah berapa? Kita perlu 5. Ini mana? Itu kayak pakai yang apa sih? Yang sailing ada kan Kak ini rumus yang nggak perlu aja lah ya. Itu gimana ya? Susah ini benar-benar logika. Aduh gimana? Oke. Benar. Oke. Ini ya. Benar. Aku yang presentasi coba. Iya. Idemu sebenarnya benar tapi kurang konkret gitu loh. Kenapa kok bisa dikali 7 kok nggak ada itunya, apa namanya, bukti lengkapnya gitu. Oke, sekarang ya. Nih, kan tadi bener, kamu bilang bener. 1.1. Itu worst case-nya Kak. Iya, bener. Case. Tapi kok kamu bisa buktiin itu setiap 7 tahun dari mana? Bisa aja kayak setiap 3 tahun bisa muncul hari Senin yang sama di 1 Januari. 1 Januari hari Senin di perlu 3 tahun bisa aja loh. Kamu nggak buktiin itu. Nah, buktinya gini. Kan ada 365 hari itu. Nah, makanya itu kalau kamu di mode 7
itu selalu itu kan sisanya 1. Jadi kalau misalkan Senin 1 Januari, misalkan 2010 dah. 2011-nya kalau 1 Januari hari apa? Hari Selasa kan? Terus selanjutnya hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, baru balik hari Senin lagi kan? Jadi perlu 7 tahun. Jadi benar kesimpulan, kamu benar. Setiap kayak dibuat 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.7 gitu. Benar. Nah, pembuktiannya dari itu loh. 1 mod. Tapi kalau misalkan 366 itu kan 2. Nah, kamu harus cari berapa tahun. Perlu berapa tahun yang perlu ngulang. Paham nggak maksudnya? Ada yang Pak Yayan, Dava sama Faris paham nggak maksudnya? Kenapa tadi yang dimaksud itu lompatnya 7 tahun? Tahu kan ya? Paham. Karena di modnya itu 1. Jadi kalau tahun 2010 ke 2011 itu lompatnya 1 hari. Tapi kalau misalkan harinya deh, misalkan aja di planet lain gitu, harinya cuman 7. Itu kan langsung lompat setahun, langsung lompat hari Senin, tahun depannya hari Senin lagi kan? Iya kan? Dan itu jadi perlunya cuma sekali aja. Tapi karena ini 365 di mod 7 itu lompatnya 1 hari, jadi kita perlu 7 tahun. Paham kan ini maksudnya? Nah, karena perlu waktunya 7 tahun, banyaknya kemungkinan berapa? 365 dikali 7. Nah, kita pingin punya 4 bebek, 5 bebek kan? Ya udah, menurut Biggenball Principle perlu dikali 4 lagi kan? Ditambah berapa? 1 bebek kita ambil, terserah. Jadi jawabannya ini. Paham nggak? Ya Kak. Begitu Kak. Dava paham? Ya Yan? Kok bisa dikali 41 kok? Nah, dikali 4 karena kita perlu 5 bebek yang sama. Jadi 4 bebeknya itu pun udah pasti worst case-nya kalau misalkan kita ngambil di setiap 7 tahun. Udah. Di setiap 7 tahun. Udah. Di setiap 7 tahun. Udah. Setiap 7 tahun. Udah. Kan udah ada 4 bebek. 4 bebek yang sama. Nah, kita perlu ambil 1 lagi kan? Terserah. Worst case-nya gitu kan? Oh iya. Bener kan? Paham nggak sampai sini? Paham. Dava sama Faris paham nggak? Paham Kak. Oke. Itu yang tadi aku bilang modulo 7 lompatnya 1. Tahu kan ya? Karena di mod 7 itu sisanya 1. Jadi setiap tahun itu lompatnya 1 hari, lompatnya 1 hari, lompatnya 1 hari. Kalau misalkan 366 jadi lompatnya 2 hari. Jadi hari Senin selanjutnya hari Rabu. Hari Rabu lanjutnya hari Jumat. Jumat lanjutnya hari Minggu. Minggu lanjutnya hari Selasa. Selasa lanjutnya hari Kamis. Kamis selanjutnya hari Sabtu. Sabtu lanjutnya hari Senin. Oh, jadi tetap 7 kali. Tapi mungkin aja kalau misalkan sisanya 0,7. Kita kan nggak perlu 7 lompat 7 tahun. Nah, yang tadi aku mau jelasin ke Dava, penjelasan yang lebih lengkap itu kayak gitu maksudnya. Kenapa harus lompat 7 tahun? Udah paham ya? Sekarang ya maksudnya ya? Halo? Udah paham kan ya? Kak, apa aku itu kurang konkret Kak? Itu kan bukan main tahun Kak, itu kan cuma main banyak Iya, bebek. bener. Kamu nggak jelasin kenapa bisa lompat 7? Kenapa harus ada 1.1, 1.2, 1.3, 1 sampai 1.7? Misalkan aja harinya aku ganti dah 364. Itu perlu 7 tahun. Kamu kan nggak jelasin itu kenapa bisa ada 7. Kenapa perlu 7 tahun? Kamu nggak jelasin itu alasannya dari mana kan? Iya kan? Langsung aja karena mungkin aja hari Senin sama ini kamu nggak jelasin kan? Nggak jelasin kenapa langsung dari 1.1 ke 1.2 gitu ya Kak? Nggak, 1.1 terus 2.1 terus selanjutnya 1.2. Kamu nggak jelasin perlu 7 tahun itu kan?
Iya kan? Iya, Kak. Ya. Nah, itu penjelasannya itu maksudnya. Karena 365 hari di mod 7 itu sisanya 1. Jadi kalau misalkan saat ini di tahun 2010, saat ini misalkan aja loh, saat ini. Misalkan yang aku ambil Senin 1 Januari 2010. Tahun depannya 365 hari lagi itu tetap harinya itu bakal beda. Pembuktiannya dari mana? Dari ini. Tahu kan kalian kalau misalkan cari gini. Hari ini hari Senin 380 hari lagi. Pakainya gitu kan? 380 di mod 7, sisanya berapa tinggal ditambahin kan? Caranya gitu kan? Ya sama kayak ini. Kalau 365 hari lagi, hari apa? Ya hari Selasa. Karena 1 mod 7. Nah, kita perlu berapa tahun nih? Supaya kita ngepas balik ke hari Senin lagi. Hari Senin 1 Januari. Hari Senin 1 Januari. Ya kita perlu 7 tahun. Makanya itu. Makanya itu yang dibilang si Dava perlu 1.1 sampai 1.7. Nah, tapi karena kita pengen nyari 5 bebek, kita harus buat 4 bebek yang sama kan? Yang aku tadi bilang 1, 2, 3, 4 udah sama semua. Ya udah, menurut Pigeonhole Principle kita perlu 1 bebek lagi kan supaya sama semua. Paham nggak? Jadi jawabannya 365 kali 7 kali 4 tambah 1. Paham nggak? Halo? Iya, paham Kak. Paham. Oke. Paham semua ya? Yuk, sekarang nomor 3 ya, Yan, yuk. Pada sebuah kantong terdapat 2 kelereng kuning. Jadi ada 2 kuning, terus ada 5 biru, terus ada 8 hitam. Berapa minimal banyaknya kelereng yang perlu diambil agar kita pasti mendapatkan setidaknya 5 kelereng berwarna sama? Ya. Berarti kita ambil worst case-nya, kondisi terburuknya kan berarti setiap kali kita ngambil itu kita dapat kelereng yang beda. Ya. Berarti pertama kita ambil ini, terus kita ambil ini lagi. Terus karena ini udah keambil semua, berarti kita ambil yang sini, terus sini. Berarti jawabannya ada ini. Nah, kalau misalkan angkanya banyak, kamu tetap kayak gituin? Enggak kan ya? Misal aja 190 sama 80 gitu. Kamu satu-satuin gitu? Misalnya berapa, Kak? Misal aja deh, yuk. Aku perlu 190. Angkanya yang kuning itu 100, biru 90, hitam 80. Aku perlu 88 coba. Hitam Kamu 80. Iya. Perlu 88. Setidaknya sama. Kamu gimana caranya? 88 berarti kan ini jumlahnya kurang dari 88. Berarti hitamnya kita ambil semua. Iya. Kuning sama birunya juga kita ambil, berarti 3 kali 80. Ya. Kan ada 88, berarti ini kita ambil 7, ini kita ambil 8. Oke. Kayak gitu kan ya? Bukan kamu kayak satu-satu kayak satu gitu enggak kan ya? Iya, enggak. Oke. Itu ini soal itu ya, apa namanya? Soal yang sering keluar di OSK kayak gini ya, Pigeonhole Principle-nya ya. Kebanyakan sih kayak gini sih. Jadi harusnya bisa lah ya, harusnya tembus lah ya. Usahain ini bener, jangan nggak teliti lagi nih. Oke. Yuk sekarang nomor 4 yuk. Kita bahas bareng-bareng ya. Waduh, kotor banget. Nomor 4. Diberikan 8 buah bilangan, buktikan kalau dipastikan terdapat 2 bilangan, hasil penjumlahan dan pengurangannya 12. Nah, ini gimana nih? Kita bagi parsial. Kalau penjumlahannya 12, itu supaya nggak memenuhi, kalau modulnya berapa? Kalau misalkan aku pasangannya sama 0, jadi harus sama 0 juga kan?
Ini modulo. Jadi kalau misalkan aku ambil 0 sama yang 0 juga tetap habis dibagi 12 kan. Kalau misalkan 1, jadi harus modulo berapa supaya habis dibagi 12? 11 kan? 1 atau 11? Maksudnya penjumlahannya 11 kan ya? Lagi bersama pengulangannya, soalnya kan pengulangannya juga ada di soal. Ya, kalau penjumlahannya dulu deh. 2, 10, 3, 9, 4, 8, 5, 7, 6 sendiri kan? Nah, di sini ada berapa kelompok? 7 kan ya? Ada 7 kelompok kan ya? Nah, karena ada 7 kelompok itu, makanya kita perlu kalau misalkan kita ambil 2 di salah satunya ini juga 1 memenuhi ya. Kalau kita misalkan ambil 2 di salah satu kelompok ini, bakal itu enggak? Selisih atau penjumlahannya bakal 12 kan ya? Misal aja, kita kan worst case-nya harus ambil salah satu-satunya semuanya kan. Misalkan ini jelas ambil 0. Ini aku misal ambil 1. Ini aku ambil 10. Ini aku ambil 3. Ini aku ambil 8. Ini 5 sama ini jelas 6. Jadi dari sini aku dapat 0, 1, 10, 3, 8, 5, sama 6. Kalau misalkan kita ambil salah satu aja, jelas satu-satunya angka tersisa mesti salah satu dia dari kelompok ini kan. Misal satu-satunya aku ambil ini ya, ambil ini. Satu angka tersisa. Kan jelas antara 1 atau 11 kan. Tapi kalau misalkan aku tetap ambil 1, pengurangannya bakal 0 mod 12 kan. Tapi kalau aku ambil 11, penjumlahnya bakal 0 mod 12. Jadi terbukti bahwa kalau ambil 8 buah bilangan bakal memenuhi penjumlahan dan pengurangannya habis dibagi 12. Paham nggak? Jadi dibagi kelompok kayak gitu. Itu salah satu Pigeonhole Principle, salah satu idenya pembagian kelompok seperti itu. Paham nggak maksudnya? Paham. Oke. Penjumlahan pengurangan kayak gitu. Oke. Dari Pigeonhole Principle ini ada yang tanyain nggak? Aman sih sepertinya. Oke. Ini kebanyakan soal Pigeonhole Principle itu udah pasti ya. Udah pasti itu maksudnya kalau misalkan nemu kamu, wah ini baca soal kan, nemu Pigeonhole Principle kerjain aja nggak apa-apa. Karena yang udah pasti gitu. Nggak greedy kan, ini nggak ada greedy kan. Nggak ada greedy, nggak ada TP, nggak ada brute force. Ini udah soal-soal pasti. Jadi kerjain aja. Tembusin, usahain bener. Karena soal Pigeonhole Principle tuh hampir 90% kayaknya orang pada bisa deh. Oke, udah bisa ya. Sekarang lanjut bitmas yuk. Operasi AND, OR, sama XOR udah pada tahu kan ya? AND itu tahu kan? AND, kalau AND 0 jadi 0, 0 1 jadi 0, 1 0 jadi 0, 1 1 tetap 1. Kalau OR 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1. Pokoknya kalau misalkan ada angka 1, OR jadi berubah jadi 1. AND kebalikannya. Kalau 0 sama 1 ada 0 1 0 0 1 1 1. Kalau ada angka 1 ya harus keduanya. Kalau angka satunya cuma 1 tetap 0 semua. Kalau XOR kebalikannya, kalau ada 0 sama 1 tetap jadi 1 sama 0 jadi 1 1 jadi 0 0 0 jadi 0. Jadi kayak kalau misalkan ada dua angka yang sama, dua digit yang sama, semuanya jadi 0. Nah ini not gampang lah ya. 0 jadi 0, 0 jadi 1, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, ini juga wajib diingat bahwa 4K di XOR 4K plus 1, XOR 4K plus 2, XOR 4K plus 3 itu sama dengan 0. Ini wajib ingat. Mau berapapun nilai K-nya, K harus bilangan bulat. Nggak boleh negatif. Bilangan cacah. K 0, 1 tetap selalu memenuhi. Udah pada tahu kan ya ini ya? Oke. Nah, ini biasa ini A XOR B sama dengan C. Maka A XOR B XOR C sama dengan 0.
Ini gampang lah ya, harusnya tahu lah ya. Karena kenapa? Kalau di XOR C, ini di XOR C juga. Suatu bilangan kalau di XOR sama dirinya sendiri, bakalan hasilnya sama kan? Hasilnya 0 kan? 7 di XOR 7, hasilnya 7. Ingat XOR itu kalau misalkan angka ada ketemu angka yang sama, jadinya 0. Angka yang sama jadinya 0. Ingat ya XOR ya. Nah, XOR AND dan OR itu berlaku sifat komutatif. Contohnya kayak gini. A1, A2, dan A3 sampai AN itu kayak gini bakal hasilnya sama. Kalau kamu bolak-balik, komutatif. Jadi mau A2-nya di depan, A5-nya di depan, atau A10-nya di depan, itu semuanya sama. Dan ini nggak berlaku cuma AND doang ya. XOR, OR juga berlaku. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang ini. A plus B sama dengan A XOR B plus 2A AND B. Nah, ini pembuktiannya dari mana sih? Yuk, kita ke diagram Venn. Diagram Venn. Misal aku punya A sama B. Aku mau tanya dong. Ini yang aku arsir ya. Ini dinamakan apa sih? Halo? 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 Enggak tahu. Ini benar, ini A XOR B nggak sih? Enggak deh. Benar, terus A XOR B apa dong? Benar. Ini salah apa benar sih? A plus B sama dengan A XOR B plus 2 AND B. Benar. Oh, iya ding. Ini A XOR B dong. Benar. Oke, aku jelasin awal ya. Ya. Kalau misalkan aku punya dua diagram Venn yang berbeda, jelas ini yang dinamakan A and B ya. Total semua ini yang diarsir ini dinamakan A and B. Kalau kedua arsiran yang aku ngomong ini yang tadi, yang kedua arsiran yang aku ngomong ini yang diarsir, ini yang dinamakan A XOR B. Nah, paham dulu nggak? Ini A and B, yang lingkaran ini kecil, ini A and B, total semua A or B yang dia arsir ini A XOR B, oke? Nah sekarang yang tanyain apa? A plus B kan? Aku punya A, aku punya B. Sama aja kayak kedua arsiran ini ditambah dua-duanya yang ini kan? Sama aja kayak A XOR B. A XOR B itu yang mana? Ini kan? Ditambah ini. 2A and B. Bener kan? Paham nggak ini? Ini sama aja berlaku kayak A or B ditambah apa? A and B kan? Atau bisa kita bilang A or B itu sama dengan A XOR B ditambah A and B. Paham nggak ini?
Paham. Oke. Ini dua ini diinget ya. Sama yang ini diinget. Ini keluar nih, pernah ngerjain soal OSK kayaknya. Terus ketemu ini sama ini. Dua ini. Ini cukup famous sih di Codeverse. Di Codeverse, di ngoding juga cukup famous sih yang ini. A or B sama dengan A XOR B plus A and B. Oke. Ini tadi ya. Ini jelas kalian harusnya di luar kepala lah, nggak usah diinget lah. Di luar kepala harusnya udah tahu ya, A, N, B, ini udah tahu semua ya. Yuk, sekarang benar, saya kamar mandi dulu, setelah ini kita bahas Codeverse ya. Halo? Ya, sekarang kita bahas ya. Aku udah accepted Kak dari 21 April. Oh, udah aja ya? Nggak apa-apa ya? Kita bahas bareng-bareng aja, nggak apa-apa. Mana sih? And sequence. Nah. Kan tanya ini yang gimana? A sequence of n non-negative integers itu A1 sampai A2 sampai AN is called good if for all e from 1 to n-1 the following condition holds true where n denotes the bitwise n operation. You are given an array A of size n. Find the number of permutations P of numbers ranging from 1 to n for which the sequence AP1 itu sampai APN is good. Since the number can be large, output it modulo 10 pangkat 9 plus 7. Oke. Nah, dari pernyataan yang ini, itu bisa dibilang, pernyataan yang ini bisa dibilang kayak apa? Bahwa kalau misalkan aku punya n ya, n bilangan ya. Jadi A1 itu sama dengan A2, NA3, N sampai AN kan. Maksudnya gini kan dibilangnya. A1, NA2, jadi sama dengan A3, di N sampai AN. A1, A2, A3, itu sama aja kayak A4 itu nyampe AN kan. Paham dulu nggak maksud soalnya? Yayan sama Dava maksud soalnya kan? Itu kan yang dimaksudkan ya? Halo? Aku belum lihat soalnya Kak, bentar. Lihat dulu, coba baca dulu. Dava udah paham soalnya belum? Halo? Dava ke kamar mandi. Oh, oke. Yayan udah paham soalnya? Belum begitu. Jadi yang maksud soalnya adalah kalau ada n non-negative integers called good
itu bakal memenuhi ini sampai AN. Jadi kayak misalkan I-nya 3, jadi sisanya memenuhi A4 sampai AN. Kalau I-nya 7, jadi A8 sampai AN gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan I-nya itu dari 1 sampai N-1 kan. Jadi kalau misalkan apa namanya? Ini A1 sampai A2 sampai AN kan. A1, A2, A3 sampai AN. A1, A2, A3, A4 sampai AN. Jadi kalau misalkan terakhir A1 nyampe A2, A3, AN-1 itu sama dengan AN kan. Paham nggak maksud soalnya kan? Nah, kamu tuh ditanyain banyaknya permutasi yang memenuhi itu apa aja sih? Kalau misalkan permutasinya contohnya misalkan dikasih 323, permutasi tahu kan ya? Bisa 332, bisa 223, bisa 232. Ini tuh yang memenuhi. Yang memenuhi itu apa aja sih? Yang memenuhi semuanya ini. Yang maksud soalnya itu. Karena terlalu banyak di mod 1E97. Si Dava udah balik? Halo Dava? Halo Kak, udah Kak. Yuk, udah paham soalnya belum? Udah baca soalnya kan? Oke, itu udah Kak. Oke. Nah, sekarang gimana? Kok jadi malah buka sudoku sih? Jadi dari pernyataan ini kamu bisa dapat apa sih? Kalau misalkan aku NA1 lagi, contoh yang ini ya. Aku NA1. Ini bakal di NA1 kan? A1 di NA1 jadinya apa? Jadinya tetap A1 kan? Nah. Misal aja aku buat ini itu sama dengan K. Oke. Jadi A1 sama dengan K kan? A1 sama dengan N dari semua bilangannya kan? Sama kayak ini. Jadi kalau misalkan aku NA1 sama A2, sebelah kanan juga NA1 sama A2 kan? Jadi sama aja kayak K kan ini kan? Paham nggak? Paham. Nah, jadi A1 di NA2 sama dengan K kan? Padahal A1 apa? K kan? Jadi sama aja kayak K di NA2 sama dengan K. Nah, sekarang yang lanjutnya A3. A1 sampai A3, A4 sampai AN. Sama kan kayak tadi, kita buat A1, A2, A3. Yang ini A1, A2, A3. Sama aja kan? Jadi nanti apa? A1, A2, A3, sama dengan K kan? Padahal A1, A2 ini apa? K kan? Jadi K di NA3 sama dengan K. Terus, kita dapat sampai ini. K nyampe AN-1. Kenapa kok N-nya enggak? Karena kalau misalkan kita nanti AN, itu kan sama aja Pak. Kalau misalkan kita pakai yang tadi atas. AN-1 kan? Ini sama aja aku kalau N, AN, ini N, AN. Jadi AN sama dengan apa? K kan? Ya udah. Jadi cara nyarinya gimana? Dari pernyataan ini, dari apa namanya soal ini. Jadi kita N semua bilangan-bilangannya ini. Misalkan ini ya, 1 2 3 4 5. Kita N semua. Udah dapat nilainya misalkan hasilnya K. Kita cek apakah K itu lebih besar dari sama dengan 2. Karena ada 2 kemungkinan yang lebih besar yang memenuhi kan. Ada 2 kemungkinan yang memenuhi. Jadi A1 sama AN kan yang memenuhi kan. Nah, kita cek
Kalau misalkan lebih besar dari sama dengan 2 memenuhi. Oh, jadi ada nih. Jadi solusi ini ada kan? Nah, terus sisa nyarinya gimana? Terakhirnya. Ya udah. Kita tinggal cari sisanya kan, sisanya ini. Tapi ingat, ini berlaku nggak? Ini berlaku semua nggak? Nah, cara nyari berlakunya mereka berlaku atau enggak gimana? Ya udah bilangannya yang ini kita n lagi sama k. 1 di n sama k, 2 di n sama k. Hasilnya harus k. Hasilnya sama dengan k nggak? 4 di n sama k, 5 di n sama k. Hasilnya sama dengan k nggak? Kalau misalkan memenuhi, ya udah kita pakai kombinasi di dalam tengahnya. Paham nggak maksudnya? Paham maksud caraku nggak? Kalau nggak usah dicek, udah aja. Oh, nggak usah dicek juga udah aja ya? Oh, iya, aku soalnya langsung aku kaliin faktorial, nggak pakai cek lagi. Oke. Bisa sih. Oh. Tapi paham ini kan maksudnya kan? Dapat dari mana? Udah tahu kan? Caranya kayak gini kan? Sama persis kan? Aku mau jelasin ke bitmasnya aja sih, nggak terlalu kombinasinya. Yayan Pak tahu nggak? Tahu. Halo? Tahu kan ini dapat dari mana nih? Dava tak paham nggak? Iya, paham. Oke. Paham semua kan ya? Bitmasnya yang maksudnya itu kayak gitu. Jadi ingat, suatu bilangan kalau di n bilangan itu sendiri bakal hasilnya bilangan itu sendiri. K di n k ya, hasilnya k. A1 di n A2, di n A1 dan di n A2 lagi tetap hasilnya A1 n A2. Jadi kayak misalkan A1 di n A1, di n A1, di n A1, di n A1 sampai 10 kali gitu. Itu hasilnya tetap bilangan itu sendiri A1. Itu yang aku mau jelasin ke maksud soal ini sih. Oke ya, udah paham ya jadi ya soal ini ya. Oke, lanjut yuk kita ke FVP KPK yuk. Nah ini ngeselinnya ini harus ngapus lagi satu-satu. Tidak. Yuk lanjut yuk. FVP KPK. Ini cara yang paling aku suka ini. FVP KPK. Ya ini quite famous sih. Udah familiar banget. Udah tahu semua ya, KPK AB itu sama dengan A kali B bagi FVP A, B sendiri. Itu udah famous ya. Harusnya udah inget semua ya. Oke. FVP dari A1 sampai A2 sampai AN itu sama dengan K. Maka kita bisa buat A1 sama dengan K dikali B1, A2 dikali sama dengan K kali B2, A3 sama dengan K kali B3 dengan syaratnya ini FVP dari ini. Jelas ya, ini obvious ya. Udah jelas kan ya? Paham nggak ini? Nah, kenapa kalau misalkan FVP-nya L gitu ya? Jangan ini bisa dimasukin ke sini lagi. Bener kan? Halo? Iya kan? Iya. Oke. Jadi ini udah bisa ya harusnya ya. Ini juga quite famous sih. FVP dari A, B itu sama dengan FVP dari A, A plus KB. Jadi kayak FVP dari 7,12 itu sama aja kayak 7,24. Kok 7,24, 7,19 sama aja kayak 7,26, sama aja kayak 7,61 karena kelipatannya doang. Itu sama persis, oke? Ini cukup famous juga sih. Nah, ini perkalian bilangan prima sama dengan KPK bilangan prima tersebut. Ini juga obvious ya, udah jelas ya. Karena faktor prima jelas KPK-nya sama aja kayak perkalian bilangan prima. Oke, FVP KPK udah ada yang perlu ditanyain? Nggak ada ya? Yuk, kita lanjut yuk. Nah, algoritma Euclid. Euclid ini juga pernah ada satu soal, mungkin setiap tahun ada ya satu soal yang kurang tahu ya. Algoritma Euclid. Kalau misalkan AX plus BY sama dengan GCD dari A, B, GCD itu FVP sama lain FVP. Aku lebih suka pakai GCD karena lebih hafal aja kebiasaan GCD. Nah, AX plus BY sama dengan FVP dari A, B
itu dapat dipastikan terdapat bilangan pasangan X, Y yang memenuhi X dan Y itu adalah bilangan bulat. Syaratnya apa? GCD A, B-nya harus GCD ini bilangannya harus GCD A, B. Contoh ya. 7X, 5Y. Ini ada pasangan X, Y yang memenuhi. Yang hasilnya 1. X-nya boleh negatif, Y-nya boleh negatif, terserah. Tapi pokoknya ada pasangan itu. Contoh aja, 12X, 6Y. FEB-nya berapa? 6 kan? Nah pertanyaannya, kalau misalkan sama dengan 1 memenuhi nggak? Nggak bakalan memenuhi. Nggak bakalan ada. Kalau sama dengan 2 kan genap, ini genap. Nggak bakalan memenuhi juga. Harus FEB-nya. Nah kalau misalkan ditanya ini 6K, ya udah ini sama aja kayak perkaliannya dong, dikali K. Paham nggak algoritma Euclid? Halo? Cukup Paham, Kak. Oke, paham ya. Algoritma Euclid itu bilang kayak gitu, bahwa ada pasangan X, Y yang memenuhi jika itu sama-sama hasilnya sama dengan GCD-nya itu. Oke ya. Sekarang kita lanjut ya ke bawahnya. Nah, ini sama aja juga kayak gini. Algoritma Euclid itu bilang kayak gini, bahwa A1, X1 plus A2, X2 sampai AN, XN itu sama aja kayak GCD dari ini. A1, A2, AN. Tetap ada pasangan itu. Dapat dipastikan terdapat pasangan ini yang memenuhi. Ini boleh negatif loh, boleh negatif. Tapi nggak mungkin pecahan. Nih, ingat bulat. Tapi bakal ada. Ya walaupun agak sulit, tapi tetap ada. Nah, tadi kalau misalkan yang ditanya K kali GCD, ya udah ini dikali K semua. Jawabannya itu. Kalau misalkan L, ya udah dikali L. Nah, kalau misalkan ditanyainnya, misalkan GCD-nya 3. Ditanyainnya 1, nggak bakalan ada. Harus kelipatan dari GCD-nya itu. Harus 3K. K-nya mau 1, maunya 2, terserah. Pokoknya untuk FPB yang lebih kecil atau yang nggak FPB-nya yang nggak kelipatan dari 3K ini, itu nggak bakalan ada. Paham ya sampai sini ya? Algoritma Euclid ada yang ditanyain? Halo? Nah, berarti kalau misalnya GCD-nya 1, semua bilangan memenuhi berarti. Penjumlahannya bisa menjadi semua bilangan. Ya. Okay. Kalau GCD-nya misalkan 1, jadi 7 ada, 5 ada, 4 ada, 3 ada. Ya udah kalau misalkan tanyain bilangannya, ya udah tinggal dikali 7, dikali 5, dikali 3. Nah, nanti kalau misalkan kita pingin kayak gini nih, 5X plus 7Y. Misalkan sama dengan 1 ya. Kan GCD-nya 1 kan. Nah, mau nyari pasangan X, Y-nya itu apa sih? Nah, nanti yang dinamakan ada teorema namanya budget besok. Kita belajar besok. Atau kita bisa bilang extended Euclidean. Itu agak matematika. Kalau misalkan lebih lanjutnya lagi, kita nanti dengar namanya Diophantine. Agak rumit tapi ya ini kayaknya Diophantine dan algoritma Euclid extended-nya itu bakal dari 1500 soal yang aku ngerjain di CF kayak 1 soal aja yang baru ngerjain pakai extended Euclidean algorithm. Juga cukup jarang sih, makanya besok aja. Yang penting ininya. Idenya dari algoritma Euclid ini. AX plus BY sama dengan GCD dari A, B. Itu selalu ada pasangan yang memenuhi. Sampai sini paham nggak? Ada yang perlu ditanyain nggak? Nggak ada ya? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Aman. Kita lanjut ya. Jadi ya. Terakhir, logika matematika. Matematika itu soal yang aku bilang cukup pasti ya ini ya. Sudah pasti ya. Jadi kalau misalkan nemu soal logika matematika kayak misalkan kayak gini, jika saya ini soal yang nggak kayak greedy, nggak DP kan, jadi langsung dikerjain langsung mau bener atau salah gitu kan. Kalau misalkan greedy kan
bisa nyoba-nyoba, brute force bisa nyoba-nyoba. Makanya kalau misalkan nemu soal logika matematika kayak gini, mendingan dikerjain. Nggak kayak DP terakhir kan, DP kan. Nah, ini sama kayak bitmask yang kayak tadi. Kalau bitmask kan nanti kan true-nya itu 1 atau 0 kan. Kalau sekarang logika matematika true atau false kan, sama aja kan ya. Kalau true 1, false 0. P ini or, ini and, sama aja kan ya. Ini negasi itu not, sama aja. Ini jika maka, ini jika dan ini jika, oke. Kalau di matematika kamu nemu kayak gini itu namanya maksudnya jika dan ini jika. If and only if and only if. Nah, ini yang dinamakan jika dan ini jika. Nah, ini nggak terlalu penting sih, oke. Hukum De Morgan. Negasi P dan Q itu sama dengan negasi P ini kayak gini, oke. Ini ya juga kayak gini, oke. Ini nggak terlalu penting juga sih. Nah, ini ada 3 soal lagi. Yuk, yang nomor 1 siapa yang mau ngerjain? Halo, Yayan. Saya. Oke. Nomor 1 Faris ya jadi ya. Nomor 2 sama persis sama soal yang tadi yang di simulasi, makanya nggak aku balis. Yang Anum yang teroris itu. Oke. Nomor 2 siapa? Dava ya. Nika ya, yuk. Nanti presentasi lagi. 5 menit cukup kan? 5 menit? Kak. Ya. Itu yang nomor 3 terdapat 5 kotak, tapi kok hanya 1 dari 3 kotak tersebut. Oh, 5. 5.
Halo, udah belum? Faris, udah Faris? Saya kurang yakin, tapi nggak apa-apa lah. Yuk, Ya. Faris itu ya. Oh, ada Leli. Soalnya seperti ini. Jadi saya misalkan kalau belajar itu X, kemudian pintar itu Y, kemudian menang itu Z. Nah, dari pernyataan P, jika X maka Y, kemudian Q jika Y maka Z, kemudian X sama dengan false. Jadi saya kurang yakin, tapi kayaknya Y-nya jadi juga false. Y sama dengan false. Terus kemudian Z sama dengan false. Jadi kesimpulannya saya tidak menang olimpiade gitu, Kak. Nah, Kenapa tidak? Kurang yakin juga soalnya. oh, benar.
Ada pendapat dari itu nggak? Saya punya pendapat sih Kak. Apa? Kan kalau jika P maka jika X maka Y, tapi X-nya false. Kalau Y-nya true itu kan nggak apa-apa kan Kak? Nggak apa-apa. Nah, jadi saya bingung antara D atau E gitu jawabannya. Oke, benar. Nah, tadi soalnya nomor 3 ya. Jadi jawabannya E. Nah, E kan jawabannya berarti Pak. Kak, ya. kan saya juga bingung ini. Oh. Oke Kak, Itu makasih Kak. Nggak ada kesimpulannya kan? Nggak ada kesimpulan yang bisa diambil kan? Iya, soalnya kan bisa tuh, bisa false, bisa tuh juga itu. Benar. Oke. Paham semua nggak? Yayan sama Dava? Paham, Kak? Oke. Paham, Kak. Nggak ada kesimpulan yang diambil lah. Iya. Oke. Nomor 2, Dava. Anum teroris ya, Bik ya? Bik. Nah, ini jadi ada tentara, teroris, dan penduduk biasa. Ya. Tentara selalu jujur, teroris selalu berbohong, penduduk biasa bisa jujur, bisa berbohong. Lalu ada Nesi, Peki, dan Anum yang masing-masing memiliki pernyataan. Pernyataan Nesi, Anum adalah teroris. Pernyataan Peki, Nesi adalah tentara. Pernyataan Anum, aku hanyalah penduduk biasa. Ya. Terus kayak gini, andaikan Nesi jujur, Ya. maka Anum berbohong. Karena di sini Nesi bilang Anum adalah teroris, maka Anum berbohong, maka Anum bukan penduduk biasa. Kan dia kan bilang Anum kan aku hanya penduduk biasa, maka dia bukan penduduk biasa. Jadi akibatnya Anum teroris. Teroris sama dengan bukan penduduk biasa. Oke, terus sekarang andaikan Peki jujur, maka Nesi didapatkan Nesi tentara dan Peki penduduk. Kondisi memenuhi Nesi tentara, Peki penduduk biasa, Anum teroris. Iya. Lalu bisa dicoba kondisi yang lain tidak memenuhi. Gitu, Pak. Oke, jadi ini caramu bener sih, pakai if. Jadi diselesain satu-satu. Kalau misalkan nemu, kalau misalkan salah, balik ke selanjutnya. Jadi kayak caranya itu sama kayak itu loh, apa namanya, DFS. Jadi misalkan conclude dulu, kalau misalkan Nesi yang jujur, terus kalau Anum berbohong, Anum kalau misalkan Nesi bener apa jujur, terus selanjutnya pernyataan Anum berbohong. Kalau misalkan salah, kita balik ke selanjutnya, balik ke sebelumnya. Kayak tahu DFS kan? DFS seperti itu kan? Iya. Jadi satu-satu gitu. Kalau misalkan Nesi jujur, jadi dia makanya ya kayak gitulah. Oke? Jadi kayak DFS gitu caranya. Aku pernah jelasin ini ke Yayan nggak sih dulu? Dulu Yayan? Iya, pernah. Oke. Yuk, lanjut yuk. Terakhir Yayan yuk. Ini terdapat 5 kotak. Terus tepat salah satu dari 5 kotak itu terdapat mobil. Terus salah satu dari 5 pernyataannya juga benar. Ya. Terus kotak nomor 1 dia bilang kalau mobil terdapat di kotak ini. Berarti aku tulis 1. Artinya mobil ada di kotak nomor 1. Terus kotak nomor 2 bilang mobil tidak terdapat di kotak ini. Berarti aku tulis negasi 2. Mobil nggak ada di kotak nomor 2.
Terus kotak nomor 3 negasi 1, kotak nomor 4 ada di 3 atau 5. Terus yang kelima kotaknya ganjil. Terus dimulai dari jika pernyataan 1 benar. Kalau pernyataan 1 benar kan berarti mobil terdapat di kotak ini. Terus berarti kalau pernyataan 1 benar berarti pernyataan 2 salah. Kalau pernyataan 2 salah berarti kan mobil terdapat di kotak ini. Nah berarti ada 2 kotak yang ada mobilnya. Terus kontradiksi. Berarti nomor 1 pasti salah. Pernyataan 1 pasti salah. Terus pernyataan 2 mobil tidak terdapat di kotak ini. Terus mobil tidak terdapat di kotak ini juga. Terus yang ketiga ini mobil terdapat di kotak nomor 1. Padahal tadi pernyataan 1 bilang kalau mobil tidak terdapat di kotak 1. Berarti ada kontradiksi juga. Terus yang ketiga ini sama juga dan di sini nggak ada kontradiksi. Terus disimpulin juga kalau mobil ada di kotak nomor 2. Jadi memenuhi ya? Gimana Kak? Kalau 3 benar jadi memenuhi ya? Ada di kotak 2 ya? Iya, kalau pernyataan 3 benar memenuhi, nggak ada kontradiksi, ada di kotak nomor 2. Terus kotak lainnya udah dicoba, nggak ada. Salah semua. Nah, itu yang aku maksud tadi. Selesainya kayak satu-satu gitu, kayak DFS gitu. Yang aku maksud Dava sama siapa? Faris. Caranya itu jadi kayak lebih baik kayak gitu. Jadi selesain satu-satu. Kalau misalkan nggak memenuhi baru next selanjutnya. Kalau misalkan nggak memenuhi atau nggak memenuhi balik ke sebelumnya kayak DFS gitu. Udah memenuhi, udah mentok, lanjut turn selanjutnya. Nggak memenuhi, misalkan masih ada sebelumnya, balik ke sebelumnya. Misalkan udah nggak memenuhi, udah nyampe ke root-nya, balik ke akarnya lagi, next ke lanjutnya, kayak gitu. Yang DFS kan maksudnya gitu kan. Paham nggak maksud caranya? Faris sama Dava? Paham. Oke. Nah, udah semua ya jadi ya. Hari ini selesai. Nyampe logika matematika udah selesai. Dari semua itu ada yang perlu ditanyain lagi. Simulasi juga boleh, nggak apa-apa kalau misalkan ada yang mau tanya. Udah bisa semua ya. Jadi ya. Oke. Materi besok teori bilangan, terus arrangement, teori bilangan, derangement, apalagi ya? Binary search cukup simpel sih. Binary search OSK nggak terlalu sulit sih, kayak udah pernah sering aku kasih juga sih di simulasi. Sama inklusi eksklusi mungkin diagram Venn ya. Diagram Venn sama yang tadi yang soal di simulasi yang ini. Yang habis dibagi 2, 3, 5 mungkin itu aja sih inklusi eksklusinya. Nah, materi besok itu sama pembahasan simulasi 2, oke? Nah, udah selesai jadi ya. Pak, tidak Pak. Pak. Udah selesai Pak. Ngomong Pak gitu, ngomong sesuatu gitu Pak. Jangan bubuk Pak. Pak, nggak ada suara Pak. Udah. Laili besok suruh ikut ini aja nggak apa-apa. Presentasi. Ya mulai tahun ini kayaknya ada. Itu supaya lebih meyakinkan aja jurinya kalau misalkan mereka ya nggak nyontek atau apa gitu loh. Ya.
Oke. Oke. Besok Pak, besok Laila juga Laili juga ikut sini aja nggak apa-apa Pak? Daripada matematika. Tapi besok ada sesi matematikanya. Oh, terserah sih. Kalau besok matematika sesinya sama siapa sih? Faik ya? Kak Faik. Bukan, sama Kak Fajar. Loh, Fajar bukannya ikut OSK lagi ya? Nggak ikut. Oh, OSP. Si Kak Fajar emangnya udah di semesta atau enggak? Iya, dia di semesta. Oh, oke. Baik, jadi itu dulu sih hari ini. Pak, ngomong Pak.